Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Kamis 8 Agustus 2024. Peringatan Santo Dominikus, Imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, orang bisa menyiapkan diri dengan belajar agama. Tetapi iman sendiri itu karunia, perahmatan-Mu. Orang tua bisa memintakan panggilan bagi salah seorang anaknya. Tetapi hanya Engkau yang menentukan. Engkau memanggil siapa yang Engkau kehendaki. Orang Yahudi jatuh bangun setiap kali kembali menyembah berhala. Tetapi dalam perjanjian baru, Engkau menaruh Tauratnya di dalam batin mereka. Mereka tidak lagi jatuh dalam penyembahan berhala. Khotbah Nabi tidak menyembuhkan kalau Engkau tidak mengambil hati batu dan menaruh hati lembut, roh baru dan hati baru dalam batin mereka. Itu semua karya-Mu melulu. Kami wajib bertobat, berdoa, bermati raga. Tetapi hanya Engkau sumber segala rahmat. Engkau yang berwenang menentukan waktu perahmatan, bentuk, macam, dan cara menyampaikan kepada kami. Bapa, tidak menerima salib berarti tidak menerima Kristus. Ucapan Rasul Paulus setelah mendalami arti Kristus berbunyi lain. Kamu memberitakan Kristus yang disalibkan. Pada waktu itu salib bukan lagi kehinaan, melainkan kebanggaan dan kemuliaan. Yesus sudah dikenal sebagai yang tersalib, wafat dan bangkit. Itu jalan penyelamatannya. Menolak salib berarti tidak ikut mati bersama Kristus untuk bangkit bersama Kristus. Meninggalkan hidup lama dalam dosa, hidup baru bersama Kristus. Orang yang sudah menangkap ini, misteri Kristus seperti Paulus, malahan menyatakan bahwa ia hanya mengenal Kristus, Dia yang tersalib. Tetapi kami masih juga seperti Petrus, merasa takut kalau di dalam khotbah, dalam ajaran, lagi-lagi salib disebut-sebut. Bapa, kekuatan salib datang dari Yesus sendiri. Petrus mau menutupi ketakutannya. Dia diam dan sedih, tidak mau bicara atau bertanya kalau Yesus berbicara lagi tentang salib. Lain kali ia berkata, berani mengikuti Yesus dalam sengsara dan mati. Ia main pembela Kristus, menyerang dengan pedang hanya untuk memotong telinga Malkus. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Petrus dengan kekuatan sendiri secara lantang dengan pedang menyerang, akhirnya mengingkari Yesus sampai 3 kali. Ulah Petrus ini sungguh batu sandungan bagimu. Memang manusia sendiri tidak akan kuat menghadapi salib. Petrus menemukan jalan kembali akhirnya dengan penyesalan, tidak berbual, membanding-bandingkan. Hanya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku cinta padamu. Lalu Yesus meramalkan kematian Petrus. Ia akan diikat orang lain, disalib. Petrus terdiam, tidak menolak lagi, siap menjalani kehidupan dan kematian seperti Kristus. Bapa, Engkau telah menganugerahi gerejamu Santo Dominikus yang kami peringati hari ini, pewarta ulung kebesaran-Mu. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia.
dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.